Bling adalah tema firman Tuhan saat ini. Bling. Apa artinya bling? Bling itu artinya dalam sekejap mata, kecapan mata. Artinya kemampuan untuk bisa berpikir tanpa berpikir. Artinya memiliki satu glimpse, memiliki satu intuisi yang kuat, memiliki satu wawasan yang luas, maka ia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengambil keputusan-keputusan penting yang perlu diambil sesuai dengan kebenaran. Khususnya pada saat kita merenungkan firman Tuhan saat ini adalah kemampuan mengambil keputusan-keputusan penting besar sesuai dalam Alkitab. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa maksudnya ayat ini? Salomo menuliskan kebenaran ayat ini. Salomo seorang yang memiliki hikmat spesial dari Tuhan. Dia dikaruniakan hikmat melebihi seluruh orang-orang. Tidak ada orang yang memiliki hikmat melebihi Salomo. Terbukti di dalam keberhasilan, terbukti di dalam kemampuannya mengamankan negara, kemampuannya menjalin relasi, kesepakatan-kesepakatan dengan negara-negara tetangga, kemampuannya untuk memutuskan hukum secara benar dan bertanggung jawab. Salomo seorang yang diberikan karunia hikmat oleh Allah bertanya di dalam hatinya, mengapa ada hari-hari penuh dengan kemalangan, kesusahan, sakit, penyakit, penderitaan, kekurangan di dalam kehidupan manusia? Mengapa bisa terjadi masalah di dalam kehidupan manusia? Lalu muncullah jawabannya yang dia tuliskan dalam Pengkhotbah 7 ayat ke-14. Jawaban yang sumbang berbunyi, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Apa artinya ini? Hal ini secara harfiah, tafsiran harfiah, kemudian bling muncul di dalam pemikiran Salomo yang kemudian dia tuliskan. Bling, jawabannya muncul, artinya adalah supaya manusia tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi supaya manusia menyadari adanya kedaulatan Allah. Memang jawaban ini tidak sepenuhnya memuaskan, tetapi Allah, memahami Allah sepenuhnya memang tidak mungkin kita capai. Pemahaman yang sempurna tentang Allah tidak mungkin kita capai. Allah memang menyatakan sebagian dirinya untuk kita ketahui, tetapi sebagian besar yang lain dari diri Allah tetap akan menjadi misteri. Karena Allah itu adalah sangat besar, sangat luar biasa. Saudara, Allah tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Pikirannya lebih tinggi daripada langit, tidak terjangkau, lebih dalam daripada lautan, tidak terselami. Namun Ia mewahyukan sebagian dari dirinya kepada manusia, memberikan rambu-rambu, arahan-arahan di dalam kehidupan manusia. Kita memerlukan kemampuan seperti Salomo ini. Kita perlu memiliki bling, bisa menjawab pertanyaan, bisa mengambil keputusan-keputusan yang besar penting dalam tempo singkat, dalam tempo cepat. Jangan menjadi seperti orang-orang yang
laissez-faire, tidak berani mengambil keputusan, tidak pernah berani untuk memutuskan sesuatu, keputusan-keputusan besar penting di dalam kehidupannya, maunya mengurung diri, tidak berani menghadapi dunia ini. Tetapi biarlah kita menjadi seperti bintang-bintang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang blink, bisa menjawab tantangan zaman, blink, bisa berani ambil keputusan-keputusan walaupun itu adalah memiliki resiko yang besar. Kita berani karena kita beriman, kita percaya, karena kita memiliki keyakinan, kepercayaan, kemampuan bahwa apa yang akan kita putuskan, bahwa jawaban keyakinan kita adalah sesuatu yang benar, yang berasal dari Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan blink, bisa mendapatkan inspirasi, intuisi, glimpse yang benar, yang berasal dari Allah? Pertama, berakar pada exegesis, biblical minded, seperti Yakub bergulat dengan Allah, tidak mau melepaskan Allah sebelum Allah memberkati dirinya. Demikian juga kita, saudara, perlu bergumul, berkutat dengan Alkitab, firman Allah yang tertulis, tidak berhenti untuk menggalinya, mempelajarinya, sampai kita mengerti kehendak Allah secara sempurna. Terus-menerus menggali kebenaran, terus sepanjang hidup kita menggali kebenaran, sampai nanti kita ketemu muka dengan Dia, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ajaib di sorga nanti. Sepanjang hidup kita harus terus menggali kebenaran Alkitab, supaya kita bisa mengetahui pikiran-pikiran Allah. Allah telah menyatakan dirinya, kehendak-kehendaknya melalui Alkitab, wahyu yang khusus tentang siapakah dirinya, apakah kehendak-kehendaknya, perintah-perintah apa yang harus kita taati. Segala keputusan-keputusan kita haruslah sejalan, concurrence dengan firman Allah. Maka layaklah kita meluangkan waktu untuk mempelajari, melakukan exegesis secara mendalam, untuk mengetahui, bisa mengeluarkan ribuan kebenaran-kebenaran Allah yang telah diwahyukan kepada kita melalui Alkitab. Saudara, pertama, milikilah biblical minded, pikiran yang berdasarkan pada Alkitab, berakar pada exegesis. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan blink, inspirasi, intuisi, glimpse yang berasal dari Allah? Selalu terhubung, always connected with God. Seperti Tuhan Yesus di dalam segala kesibukan pelayanannya, selalu kemudian Dia mengasingkan diri ke tempat-tempat yang sunyi, yang sepi, ke Bukit Zaitun untuk bisa berdoa. Demikian juga kita jangan selalu sibuk, buru-buru, tergesa-gesa, dan selalu berusaha mengambil keputusan secara cepat tanpa mempertimbangkan, tanpa connected with God, tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Tahan dulu, saudara. Tanya Tuhan dulu sebelum saudara mengambil keputusan. Always connected with God. Demikian juga kita harus selalu terhubung, mengundurkan diri dari kesibukan-kesibukan kita untuk dapat berdoa, berkomunikasi dengan Allah, curhat, menyampaikan segala isi hati kita di hadapannya, memohon kepadanya, karena tanpa arahan, tanpa petunjuk, tanpa pimpinan bimbingannya, niscaya kita akan salah langkah, niscaya kita tersesat. Tanpa Allah memberkati kita, pastilah kita tidak akan berhasil. Tanpa Allah memberikan kekuatan kepada kita, pastilah kita tidak akan mampu. Dengan mengandalkan kekuatan sendiri, pasti kita akan overloaded, berbeban berat, letih lesu, tidak berdaya menanggung segala masalah kesusahan kita. Namun, bersama dengan Allah kita akan sanggup menghadapi segala perkara, bahkan bisa menjadi lebih daripada pemenang. Saat kita terhubung dengan Allah, kita terhubung dengan sumber kuasa tak terbatas, dengan sumber berkat, maka kita akan blink, kita akan terinspirasi, kita akan mendapatkan semangat baru,
kita senantiasa akan bergairah di dalam melayani. Pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang menggairahkan, penuh dengan ide-ide baru, kreatif, inovatif yang berasal dari Allah sendiri. Bagaimana caranya kita agar bisa blink, inspirasi, intuisi, glimpse, dapat memutuskan secara cepat, memiliki keyakinan, keberanian. Yang ketiga, kita harus trust and obey, harus percaya dan patuh, percaya dan taat. Percumalah kita memahami firman tapi tidak mentaatinya. Jadilah pelaku, bukan hanya pendengar saja. Walaupun kita sering tidak mengerti akan jalan-jalannya, namun Allah ingin agar kita tetap percaya kepadanya, tetap percaya penuh, bergantung dan bersandar kepada Dia saja. Kita taat karena kita mengasihi Dia yang telah korban nyawa bagi kita, yang telah memberikan dirinya untuk penebusan dosa-dosa kita. Kita taat karena Tuhan Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Taat bukan karena terpaksa, taat karena kasih, karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi sehingga kita taat. Kita taat karena kita mengasihi Allah, Tuhan Yesus sendiri yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Iman dan ketaatan akan menghasilkan blink. Kita akan melihat bukti-bukti pemeliharaannya ketika kita taat, bukti-bukti penyertaannya, bukti-bukti kuasanya yang ajaib. Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman. Iman semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, yaitu orang-orang yang karena tak kasih dan karena iman kepada Allah, pada Tuhan Yesus Kristus, beriman dan taat walaupun sulit, walaupun jalan di depan tidak jelas, seperti Abraham rela meninggalkan tempat asalnya, pergi ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Pada saat kita melihat bukti-bukti bahwa semua janji-janjinya adalah ya dan amin, maka kita akan bisa dengan mudah memberitahu orang-orang lain untuk mengikuti jalan ketaatan yang telah kita tempuh, untuk berani masuk ke dalam jalan salib, untuk ikut percaya dan taat. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan blink, inspirasi, intuisi, glimpse yang berasal dari Allah? Reform Encyclopedia. Teologi Reform sangat menekankan tentang kedaulatan Allah. Salomo sangat yakin, percaya bahwa ada Allah yang berdaulat, yang juga menciptakan hari-hari malam, sehingga manusia tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi harus senantiasa bergantung, percaya bahwa Allah mengatur segala sesuatu, berserah pada Allah. Reform Encyclopedia. Kita perlu belajar tentang pengakuan-pengakuan iman reformasi. Kita perlu banyak membaca sejarah, baik sejarah perkembangan gereja, sejarah perumusan doktrin-doktrin teologi, maupun juga sejarah dunia secara umum. Memiliki wawasan luas tentang berbagai macam ilmu, filsafat, sejarah akan menjadikan kita dengan mudah dapat menjawab berbagai permasalahan kehidupan dan tidak akan jatuh kembali ke dalam lubang kesalahan yang sama. Saudara, banyak orang jatuh ke dalam lubang yang sama, lubang kesalahan-kesalahan sama yang telah terjadi sepanjang sejarah. Kenapa? Karena mereka gagal belajar sejarah, kurang reform, kurang ensiklopedik. Contohnya, saudara, modalistik, monarkianisme, juga disebut patripasianisme, atau yang terkenal dengan nama Sabellianisme, marak terjadi saat ini, bahkan oleh orang-orang yang sudah bergelar doktor masih menganut Sabellianisme. Bagaimana bisa? Karena tidak belajar dari sejarah. Apa itu Sabellianisme? Yaitu ajaran yang salah tentang Trinitas yang selalu terulang-ulang. Trinitas, Tritunggal, seharusnya 3 pribadi, 1 hakikat, 1 Allah Bapa, 1 Allah Anak, 1 Allah Roh Kudus. Tetapi
ketiga-tiganya adalah satu hakikat Allah. Tetapi yang diajarkan sekarang adalah satu pribadi menyatakan dalam tiga wujud. Saya berdoa dalam nama Roh Kudus, yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah Bapa. Ya, pemahamannya mungkin tidak mempengaruhi keselamatan, tetapi salah paham. Sudah terjadi sepanjang sejarah, kesalahan ini sudah dirumuskan, sudah didiskusikan, sudah dirapatkan dalam konsili, sudah diambil kesimpulannya bahwa itu adalah ajaran yang salah, tetap terulang lagi karena tidak belajar dari sejarah. Saudara, sehingga kita harus bisa belajar dari sejarah, membentuk wawasan kita menjadi wawasan reform, ensiklopedik, luas, agar kita bisa dengan cepat memberikan jawaban-jawaban yang diperlukan oleh dunia sekitar kita, agar kita bisa menjangkau mereka yang sedang berjalan menuju kebinasaan, agar kita bisa meluruskan pengajaran-pengajaran yang salah yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa beli, terhubung, cepat memberikan jawaban sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang kelima adalah church based, memiliki dasar gereja yang kuat. Alkitab mengajarkan agar semua orang-orang percaya menggabungkan diri ke dalam satu gereja lokal tertentu dan terlibat aktif. Keterlibatan kita dalam satu gereja lokal tertentu adalah agar karunia-karunia yang Tuhan berikan yang berbeda-beda ini dapat kita fungsikan sebagai anggota tubuh Kristus di satu gereja lokal setempat untuk membangun jemaat di tempat tersebut. Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Sebagai anggota tubuh, maka kita harus berfungsi dalam satu persekutuan gereja lokal tertentu untuk pembangunan tubuh Kristus di tempat tersebut. Allah telah memperlengkapi gereja-gereja lokal dengan karunia-karunia yang lengkap untuk dapat membangun gereja sehingga menjadi kesaksian bagi lingkungan sekitar, baik bagi yang dekat maupun bagi yang jauh. YYSU, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apabila kita menolak untuk bergabung dan terlibat aktif di dalam satu persekutuan gereja lokal tertentu, berarti hal ini sama dengan kita menolak untuk berfungsi sebagai anggota tubuhnya. Padahal kita diperlukan. Tidak ada satu anggota tubuh pun yang bisa dikatakan tidak berarti. Saudara, kita akan bisa memahami rahasia kesatuan tubuh Kristus, rahasia persekutuan penuh kasih mesra di dalam sesama anggota tubuh Kristus, di mana sesama anggota saling melengkapi, saling memperhatikan, dan berfungsi mengikuti sang kepala tubuh, yaitu Yesus Kristus. Hanya apabila kita menggabungkan diri, terlibat aktif dalam satu gereja lokal tertentu, inilah base church, memiliki dasar gereja yang kuat, sehingga kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang gereja, tentang segala macam sesuatu yang berkaitan dengan gereja, apabila kita memang sudah terlibat aktif di gereja. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan blink, inspirasi, intuisi, glimpse yang berasal daripada Allah? Knowing the context, memiliki pertimbangan-pertimbangan sehingga kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang relevan. Banyak khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran maupun jawaban-jawaban yang tidak mendarat, tidak membumi, tidak sesuai dengan konteks pendengar, tidak relevan karena kurangnya wawasan tentang konteks, baik konteks ayat-ayat Alkitab, konteks Alkitab, dunia Alkitab pada masa lampau, maupun juga konteks dunia pada masa kini. Saudara, kita semua hidup di dalam konteks kita masing-masing, konteks budaya kita masing-masing. Kita terkungkung, pikiran kita terpenjara oleh konteks latar belakang budaya, pendidikan kita, gereja kita, liturgi yang kita anut. Perlulah kita memiliki wawasan, perlulah kita mempelajari sebanyak mungkin konteks yang berbeda dengan konteks kita sendiri. Khususnya yang paling penting adalah konteks budaya Alkitab, LPB, maupun juga budaya pendengar atau gereja masa kini, agar kita bisa blink cepat dan tepat
mendapatkan amanat teks maupun juga mendaratkan kebenaran tersebut di dalam konteks pendengar masa kini. Marilah kita belajar sebanyak mungkin liturgi gereja-gereja agar kita dapat menjadi pemimpin ibadah yang kreatif, inovatif, relevan. Marilah kita berusaha keluar dari jajahan wawasan diri kita sendiri yang sempit, wawasan gereja sendiri, budaya sendiri yang sempit, dan berusaha memahami berbagai macam konteks yang ada di sekitar kita, baik konteks gereja lain, budaya lain, bahasa lain yang begitu beragam yang ada di sekitar kita. Saudara, bagaimana caranya agar kita bisa bring inspiratif, intuitif, glimpse yang berasal daripada Allah? Yang ketujuh, Master in Research. Program Pascasarjana STTIA bertujuan untuk membentuk mental peneliti, terbiasa menganalisis berbagai macam masalah dengan cara berpikir yang logis, sehat, meninjau segala sesuatu berdasarkan Alkitab, terbiasa menulis paper, tulisan-tulisan ilmiah yang alkitabiah sesuai dengan kebenaran-kebenaran Alkitab, sejalan dengan teologi reform, peka terhadap kekeliruan-kekeliruan berpikir yang umum terjadi, terbiasa membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian mengapa, bagaimana, terbiasa memakai berbagai macam metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, terbiasa memakai berbagai macam aplikasi pengolah data statistik yang sangat berkembang pada masa kini. Kesimpulan-kesimpulan berbagai macam penelitian yang pernah kita baca akan secara instan muncul di dalam pemikiran kita pada saat kita dihadapkan kepada masalah-masalah serupa dalam konteks yang berbeda, tapi kemungkinan memiliki jawaban yang sama. Bling lagi, kita akan dengan mudah membuat berbagai keputusan-keputusan penting berdasarkan kekayaan data hasil penelitian yang kita miliki, khususnya di dalam bidang misi, penelitian misi. Saudara, marilah kita menjadi master in research, peneliti yang rajin. Yang kedelapan, on fire in mission. Tentu saja, apabila kita tidak menjadi pelaku misi, kita tidak pernah memberitakan Injil, kita tidak pernah melakukan pendekatan persahabatan dan orang-orang tidak percaya, tidak memiliki relasi sama sekali dengan orang-orang tidak percaya, tidak berusaha memenangkan jiwa memberitakan Injil pada orang-orang belum percaya, tidak memiliki semangat untuk bermisi penginjilan, bagaimana kita bisa menjawab berbagai macam pertanyaan masalah yang akan muncul seputar dunia misi dan penginjilan? Apabila kita tidak pernah mempelajari sejarah pengutusan misionaris ke tempat-tempat yang belum terjangkau, apabila kita tidak mempelajari bagaimana metode-metode penginjilan berbagai macam yang dilakukan oleh berbagai macam orang, saudara, bagaimana caranya kita kemudian bisa menjadi pelaku misi yang berhasil? Bling lagi, saudara. Kita harus memperkaya wawasan misi dan menjadi pelaku misi, senantiasa bersemangat di dalam dunia misi, karena ini adalah amanat agungnya. Jangan anggap ini sebagai, ya kalau boleh saya akan lakukan, kalau tidak saya tidak perlu, ya tidak usah terlibat terlalu dalam. Ini adalah satu amanat perintah. Mari kita perlakukan sebagai satu perintah yang wajib kita laksanakan. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Beritakan, pergilah, ajarkanlah, baptislah, beritakanlah Injil. Saudara, on fire in mission. Saudara, kita perlu memiliki hati yang bersemangat di dalam misi. Selanjutnya adalah servant leader. Barang siapa mau menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Gelar penting, MTH penting, tetapi belum tentu orang yang memiliki gelar MTH bisa memiliki bling, bisa memberikan jawaban-jawaban tepat, relevan, sama seperti seorang biasa yang takut akan Allah, yang dengan sederhana mempelajari Alkitab, membaca Alkitab dengan rajin dan stay connected with God. Kalau MTH tapi tinggi hati, saudara, nggak mungkin
kita bisa memiliki blink, menjawab pertanyaan, sehingga kita akan dianggap rendah. Ya, cuman gelarnya MTH, tetapi nggak bisa menjawab berbagai macam masalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tidak berani mengambil keputusan-keputusan yang penting. Tetapi seorang servant leader, seorang hamba yang memiliki hati hamba seperti Tuhan Yesus, saudara, Allah akan mengangkat dia karena dia memiliki kerendahan hati, maka Allah akan meninggikan dia. Marilah kita menjadi pemimpin yang berhati hamba seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, love like Jesus. Bagaimana caranya supaya kita bisa blink? Love like Jesus. Mengasihilah seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa Tuhan Yesus mengasihi? Dengan segenap hatinya, dengan sepenuh hatinya, dengan segenap hidupnya, dengan kerelaan untuk berkorban, untuk memberikan yang terbaik. Kepada siapa? Pada orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya, pada orang-orang yang jahat, pada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Kita masih jauh dari itu. Sebenarnya kita hanya biasanya mau mengasihi kalau orang itu mengasihi kita, mau mengasihi kalau dia baik, kalau dia memenuhi standar-standar untuk dikasihi. Tetapi kalau tidak memenuhi standar untuk dikasihi, ya kita perlakukan, nggak usah dikasih sepenuh hati, kasih aja sedikit lah, kasih aja 500.000 sebulan untuk biaya hidup seorang misionaris di tempat yang sulit. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki kasih seperti Tuhan Yesus Kristus bisa blink, bisa secepatnya memberikan jawaban-jawaban yang tepat, yang benar sesuai dengan Alkitab, dia juga tidak memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Terakhir, saudara-saudara, supaya bisa blink, inspiratif, intuitif, memiliki jawaban yang glimpse secepatnya, yang tepat, yang Alkitabiah, alamilah pertumbuhan. Kita belum sempurna, kadang-kadang salah jawab. Sering mungkin kita menyadari bahwa kita salah setelah kita melakukan, ya terlambat. Bagaimana bisa diperbaiki? Ya ngaku salah, saudara. Pernah saya berkorban salah menyebutkan alamat ayat, beda ayat ya, beda pasal. Langsung saya ngaku salah. Itu korbannya sudah direkam di YouTube, saudara. Gimana? Langsung saya tulis di bawah YouTube itu ada tulisannya. Menit keberapa, detik keberapa, perbaikan. Seharusnya adalah pasal ini, ayat ini. Udah gitu aja beres. Banyak orang gengsi. Mudah-mudahan nggak ada yang memperhatikan saya salah. Mudah-mudahan nggak ketahuan, nggak mau memperbaiki, nggak mau ngaku salah. Gengsi terlalu besar. Saudara, kalau seorang gengsi terlalu besar, dia nggak akan bisa bertumbuh. Tetapi seorang yang mengalami pertumbuhan adalah orang-orang yang mau mengaku bahwa saya belum sempurna dan mau mengaku salah. Ketika dia mengaku dirinya salah, maka dia bisa memperbaiki diri. Kenapa kita gengsi untuk mengaku bahwa kita belum sempurna? Ketika kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan karena kita rendah hati, karena kita have no self interest, kita tidak mementingkan diri sendiri, karena kita orang-orang yang telah dilahirkan kembali, maka kita mengalami pertumbuhan oleh Roh Kudus. Kita terus bertumbuh. Ketika kita bertumbuh dan bertumbuh, semakin luas wawasan kita, semakin luas dan semakin luas, semakin ensiklopedik, karena kita terus belajar menggali kebenaran Alkitab, stay connected with God, memiliki hati misi, best church. Saudara, kita memiliki pertimbangan-pertimbangan yang relevan, kontekstual, kita bisa memahami berbagai macam konteks yang berbeda dengan kita. Saudara, maka kita akan menjadi blink. Kita akan menjadi orang-orang berhikmat dengan hikmat yang Alkitabiah, hikmat yang benar. Think everything biblical. Putuskan segala masalah-masalah berdasarkan Alkitab. Pikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran Alkitab. Sebagai seorang master in theology, saudara, seharusnya nanti kita akan mencapai dikatakan sebagai orang-orang yang blink, orang-orang yang cepat bisa menjawab, cepat terhubung, cepat bisa mengucapkan kebenaran, mengambil keputusan-keputusan yang benar tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena kita adalah orang reform ensiklopedik.
Karena kita love like Jesus. Mari, saudara-saudara, seperti Salomo, seorang yang berhikmat, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari sudut pandang kedaulatan Allah. Allah yang memberikan dia hikmat. Mengapa ada hari-hari malang terjadi dalam kehidupan ini? Allah yang menciptakan hari-hari malang tersebut, supaya manusia tidak tahu apa yang terjadi di depan. Itu jawabannya. Sumbang, tidak memuaskan, tapi kebenaran. Kita manusia tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kebenaran kita sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan kita, kekayaan kita, kepandaian kita untuk masa depan kita. Tidak ada yang tahu akan masa depan. Marilah kita seperti Paulus mengatakan, aku meninggalkan apa yang di belakangku. Aku berlari-lari kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita orang-orang percaya yang telah mendapatkan tujuan, telah mencapai tujuan hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. So what? Jadi bagaimana? Apalagi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, marilah kita membaktikan segenap hidup kita, mempelajari kebenaran Alkitab dengan serius, mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu yang berguna, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang beling di tengah-tengah dunia yang gelap, menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan, menyinari kegelapan dunia ini, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang bertanya. Sebentar lagi akan banyak orang datang ke gereja, datang pada orang-orang Kristen, datang pada orang-orang percaya dan bertanya, bagaimana caranya saya untuk bisa diselamatkan? Marilah kita menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sejati. Tidak ada jalan lain untuk orang bisa diselamatkan kecuali hanya melalui satu nama yang berjasa, satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bisa memahami berbagai macam konteks kehidupan orang-orang di sekitar kita, konteks budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, sehingga kita bisa mendaratkan kebenaran Alkitab secara relevan sesuai dengan budaya pemahaman orang-orang, sehingga banyak orang percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Beli, marilah kita belajar berpikir seperti Tuhan Yesus, berpikir sesuai dengan kebenaran Alkitab, menjawab tantangan zaman. Mari kita berdoa.